Disimak ya baik-baik. Saya Dava Arifah. Saya Devina Nela Putri. Saya Nurul Zahwa Putri. Saya Rangga Imanul Sringolingo. Hari ini kita akan membahas mengenai pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan diagram yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan hasil. Selanjutnya ada simbol pohon keputusan. Yang pertama ada simbol kotak. Simbol kotak itu namanya simbol keputusan, artinya menunjukkan keputusan yang harus diambil. Lalu ada bentuk lingkaran, namanya node peluang, artinya menunjukkan beberapa hasil yang tidak pasti. Selanjutnya ada garis, artinya cabang alternatif, artinya setiap cabang menunjukkan kemungkinan hasil atau tindakan. Oke, selanjutnya langkah-langkah membuat keputusan. 1. Tentukan tujuan dan masalah. Langkah pertama adalah memahami apa yang ingin dicapai serta masalah apa yang sedang dihadapi. Tanpa memahaminya jelas, proses pengambilan keputusan bisa menjadi bias atau tidak jelas. Kedua, identifikasi faktor yang mempengaruhi. Langkah ini melibatkan pengumpulan informasi tentang semua variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi keputusan. Ketiga, buat struktur pohon keputusan. Struktur pohon keputusan berbentuk seperti diagram bercabang yang merepresentasikan setiap pilihan atau konsekuensi. 1. Gambar pilihan utama, misalnya strategi A atau strategi B. Kedua, tambahkan cabang atau setiap kemungkinan hasil. Ketiga, sertakan nilai atau peluang di setiap cabang, misalnya keuntungan atau risiko. Hasilnya adalah gambaran jelas dari semua opsi dan jalur yang mungkin. Yang keempat adalah analisis kemungkinan hasil. Setelah pohon keputusan dibuat, setiap jalur perlu dianalisis untuk memahami hasil yang mungkin terjadi. Kelima, pilih keputusan yang terbaik. Langkah terakhir adalah memilih opsi yang terbaik berdasarkan analisis. Faktor yang mempertimbangkannya meliputi nilai yang diharapkan, resiko terkecil, keuntungan atau manfaat terbesar. Pastikan keputusan yang diambil selaras dengan tujuan awal dan mempertimbangkan ke semua faktor. Manfaat pohon keputusan yang pertama membantu pengambilan keputusan yang sistematis. Yang kedua mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga meningkatkan efisiensi. Yang keempat membantu identifikasi risiko dan peluang. Selanjutnya ada kasus setelah lulus sekolah. Dava memiliki dua pilihan untuk kegiatannya setelah lulus sekolah. Pilihan pertama adalah kuliah untuk menambah ilmu dan wawasan. Lalu pilihan kedua adalah membuka usaha untuk memiliki penghasilan dan keuntungan. Berikut adalah bentuk pohon keputusan dari kasus sebelumnya. Yang pertama, ada simbol keputusan setelah lulus sekolah. Dava memiliki dua pilihan, yaitu kuliah dan membuka usaha. Pilihan pertama, kemungkinan kelebihan hasil dari kuliah adalah menambah wawasan. Dan kemungkinan kekurangan hasil dari kuliah adalah mengeluarkan biaya. Lalu pilihan kedua, kemungkinan kelebihan hasil dari membuka usaha adalah menambah penghasilan dan kekurangan hasil dari membuka usaha adalah tidak mendapatkan ilmu akademik baru. Dengan menggunakan pohon keputusan, Dava akan memilih membuka usaha karena memiliki keuntungan lebih besar. Dengan kasus pemilihan proyek, sebuah perusahaan memiliki dua proyek yang dapat dipilih, yaitu proyek A dan proyek B. Kedua proyek memiliki potensi keuntungan yang berbeda-beda, namun juga memiliki resiko yang berbeda-beda. Berikut ada data proyek yang tersedia. Ada proyek A dengan keuntungan 100 juta dan resiko 20% gagal dan 80% sukses. Di proyek B ada keuntungan 150 juta dengan resiko 30% gagal dan 70% sukses. Berikut ada bentuk pohon keputusan. Ada simpul keputusan pemilihan proyek. Ada proyek A dan proyek B. Di proyek A, proyek sukses 80% dan proyek gagal 20% dengan keuntungan 100 juta. Di proyek B ada proyek sukses 70% dan proyek akan gagal 30% dengan keuntungan 150 juta. Dengan perhitungan EMV, proyek A 8% dikali 100 juta dikurang 2% dikali 0 rupiah sama dengan 80 juta.
Untuk proyek B, dengan perhitungan EMV 70% dikali 150 juta dikurang 30% dikali 0 rupiah sama dengan 105 juta. EMV proyek EMV proyek A adalah 80 juta, EMV proyek B ialah 105 juta. Dengan menggunakan pohon keputusan EMV di atas, kita dapat melihat bahwa proyek B memiliki EMV yang lebih tinggi yaitu 105 juta dibandingkan dengan proyek A 80 juta. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memilih proyek B. Selanjutnya dengan kasus pemilihan karir. Gina memiliki dua pilihan untuk karirnya. Pilihan pertama adalah menjadi musisi, yaitu karir sesuai minat dan bakat Gina. Lalu pilihan kedua adalah menjadi akuntan, yaitu karir yang sesuai dengan jurusan yang diambil selama kuliah dan menurutnya itu adalah pekerjaan yang realistis. Maka bentuk pohon keputusannya adalah memiliki dua pilihan untuk karir, yaitu yang pertama adalah musisi dan akuntan. Untuk musisi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah menikmati pekerjaan dengan peluang 50% dan dampak negatifnya adalah penghasilan yang tak pasti per bulannya, peluangnya 50%. Lalu ada akuntan. Menjadi akuntan memiliki dua dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya adalah penghasilan per bulan jelas dengan peluang 80%, dan dampak negatifnya adalah tidak menikmati perjalanan karir, dampaknya 20%. Penghasilan yang tak pasti di musisi memiliki penghasilan 2.500.000 dan penghasilan per bulan pada akuntan memiliki penghasilan 5.400.000 per bulan. Lalu rincian untuk IMV musisi adalah 5% dikali 0 karena menikmati pekerjaan tidak menghasilkan penghasilan, dikurang 50% dikali 2.500.000, maka hasilnya 1.250.000. Lalu untuk rincian EMV satunya 1.250.000. Lalu untuk rincian EMV akuntan adalah 80% dikali 5.400.000 penghasilan per bulan, lalu dikurangi 20% dikali 0 rupiah karena tidak menikmati perjalanan karir, tidak menghasilkan penghasilan. Hasilnya adalah 4.320.000 EMV akuntan. Jadi kesimpulannya adalah Gina lebih baik memilih karir akuntan karena penghasilan yang lebih besar. Selanjutnya ada kasus pemilihan belajar. Minggu depan siswa akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Mereka memiliki dua pilihan untuk menghadapi ujian. Pilihan pertama adalah siswa mengikuti belajar tambahan, namun pulang menjadi lebih sore. Lalu pilihan kedua tidak mengikuti belajar tambahan, pulang akan lebih cepat namun sedikit materi yang dipahami. Ini adalah pohon keputusannya. Titik keputusannya adalah apakah siswa belajar tambahan? Pilihannya ada dua, yaitu belajar tambahan dan tidak belajar tambahan. Belajar tambahan memiliki dampak positif, yaitu jika nilai ujian sulit, nilai akan bagus, tapi jika ujian mudah, nilai sangat bagus. Dan tidak belajar tambahan memiliki dua dampak juga, yaitu ujian sulit, yaitu nilai buruk, dan ujian mudah, nilai cukup. Sekian penjelasan materi pohon keputusan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.